Agak keras suaranya, Mas. Ya, saya ambil topik tentang permasalahan pada penyandang low vision terutama di tingkat pendidikan tinggi. Jadi kenapa saya ambil pendidikan ini, karena saya pikir dari 4 topik saya lihat itu pendidikan ini menurut saya paling dasar gitu. Dengan pendidikan kita dapat IT-nya, kita juga dapat kerjaannya, kita juga dapat ke kesehatan. Jadi saya pikir saya ambil topik pendidikan ini. Saya kenapa pilih low vision ini juga karena saya pikir kalau mungkin yang lain sudah terlalu banyak, tapi saya pikir di sini orang masih awam gitu tentang low vision itu seperti apa. Jadi permasalahannya ketika di pendidikan tinggi yang ternyata kita sampai saat ini pun kebijakan itu belum ada untuk sebuah universitas atau institusi perguruan tinggi yang inklusi, itu belum ada. Jadi masih banyak permasalahan ketika orang-orang ini masuk ke tingkat pendidikan ini. Jadi salah satunya pemahaman yang kurang jadi dari para pendidik ini, sehingga ketika mereka akan memberikan satu treatment itu mereka juga bingung gitu. Jadi mereka ini harus diapakan, harus seperti apa gitu. Itu mereka masih bingung seperti itu. Dan kemudian salah satu permasalahan lagi yaitu pada kesempatan. Jadi mereka tidak bisa memberikan kesempatan pada yang penyandang low vision ini, karena mereka pikir kita yang low vision, saya ini termasuk low vision. Jadi ketika mereka itu bingung antara menganggap saya itu termasuk tunanetra blind atau tunanetra atau yang normal gitu, karena saya juga masih bisa mobilitas, masih bisa seperti apa, tapi ternyata saya kesulitan dalam hal membaca itu. Jadi memang masih banyak permasalahannya yang saya langsung pada ini. Memang kalau menurut saya ada 5. Jadi pertama kebijakan yang memang masih belum ada. Kemudian apa itu dari kesempatan, jadi memberikan kesempatan, pemahaman dari pendidik atau pihak yang terkait ya. Kemudian dari si keterampilan, dukungan dan support, dan juga keterampilan yang dimiliki oleh para penyandang low vision sendiri, jadi untuk beradaptasi dengan lingkungan perguruan tinggi. Untuk solusinya sebenarnya gampang. Jadi kalau seandainya saja kebijakan itu ada, jadi kita pasti bisa secara otomatis itu akan lebih enak. Jadi dari perguruan tinggi itu pun juga memberikan memberikan kesempatan. Mereka juga yang para pendidik ini kita berikan satu pelatihan atau seminar sehingga mereka bisa memiliki satu skills ya untuk menangani para penyandang low vision ini ketika berada di perguruan tinggi. Dan kalau dukungan atau support kita bisa berikan dalam bentuk misalnya fasilitas yang aksesibel buat para low vision, karena kita walaupun masih bisa melihat tapi tetap ada kesulitan juga sebenarnya dalam hal mobilitas ataupun membaca gitu, jadi materi-materi gitu. Dan untuk keterampilan kalau saya pikir ini yang perlu juga ketika seseorang low vision itu dia harus tidak bisa mengharapkan bantuan dari orang lain. Jadi dia sendiri harus memiliki satu skill khusus untuk beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kemampuan akademiknya dia beradaptasi. Jadi untuk learning style-nya, kemudian mobilitasnya dan juga sosialnya. Saya pikir seperti itu. Kalau untuk kapan bisa dilaksanakan, saya pikir itu tergantung niat kita untuk, kalau bisa kita berniat untuk membantu para penyandang low vision ini atau termasuk yang buta, saya pikir kita bisa laksanakan saat ini juga kalau saya pikir. Itu. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan yang jadi bisa ya Mas Tommy ya. Tommy. Kalau Anda nggak berdiri di sini, mungkin saya nggak tahu Anda di sini. Anda nggak bukan. Iya. Ya, itu makanya itu salah satu yang saya bilang. Betul. Luar biasa. Jadi saya sudah menangkap apa yang Anda sampaikan tadi. Yang ingin saya tahu harapan Anda terhadap pemerintah. Ya, kalau saya pikir kalau kita lihat dari pasal 31 ya, kalau pendidikan itu kan kita semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Saya pikir dari situ kalau kita yang mengalami disabilitas, saya nggak mewakili saya aja, tapi saya pikir dari semua yang mengalami disabilitas secara umum, saya pikir harus diberikan kesempatan. Dan melalui kebijakan-kebijakan terutama, saya pikir kenapa kok di pendidikan tinggi, karena dengan
semakin tingginya pendidikan, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, kesempatan untuk mendapatkan ilmu dari tentang kesehatan, tentang IT itu akan lebih banyak. Itu belum terpenuhi ya? Kalau menurut saya sekarang rasanya kita tuh masih berjuang sendiri ya. Saya sendiri, saya merasa saya kuliah di UNER, saya merasa saya berjuang sendiri. Saya di fakultas psikologi. Ya. Saya ambil magister dulu ya, magister profesi. Kemudian sampai salah satu dosen saya bilang kalau seorang psikolog tidak boleh ya mengalami kebutuhan khusus seperti itu ya. Sehingga dia ya sehingga sedikit menggambar, meskipun dia tidak menyarankan untuk keluar, tapi dia sedikit menggambar. Sehingga waktu itu saya bilang diskusi dengan dekan saya waktu itu, akhirnya dekan saya memberikan dua pilihan waktu itu mau pindah ke sains atau mau ke psikolog bertolak tapi di industri organisasi, karena saya lebih punya minat di bidang pendidikan dan klinis waktu itu sebenarnya. Jadi akhirnya saya pindah ke sains karena dekan saya juga bilang waktu itu, kamu misinya apa, kamu visinya apa. Saya bicarakan tentang saya itu pengen bisa membawa teman-teman saya itu mengangkat harga diri mereka, karena saya melihat orang masih memandang sebelah mata terhadap partai mereka. Itu yang akhirnya oke, kamu kalau masih masuk sains saya pikir itu bukan masalah, kamu masih bisa mencapai cita-cita kamu. Itu yang membaca oke. Mudah-mudahan yang Anda sampaikan dilihat seluruh orang Indonesia, dilihat para sukses di negeri ini. Kita jadi malu loh sama Anda. Anda ini seperti ini luar biasa. Ya, terima kasih.